Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua diberikan nikmat yang tiada tara, termaksud nikmat dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula sholawat serta kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Adi Mursalin SE MM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lufi, NIM 12016109 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban yang mengenai diskusi pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang surah-surah yang berhubungan dengan materi teori perilaku konsumen beserta arti dan isi kandungannya. Pada surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Ya bani Adam khuzu jinnatakum inda kulli masjidi wa kullu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Isi kandungannya adalah Allah memerintahkan agar manusia berlaku adil dalam setiap urusan. Maka pada ayat ini juga Allah memerintahkanmu agar memakai pakaian yang baik dalam beribadah, baik ketika sholat, tawaf, dan ibadah lainnya. Pada surah Al-Baqarah ayat 168 yaitu yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Isi kandungannya adalah seruan untuk memakan makanan yang halal, lebih lagi baik, yang sudah disediakan oleh Allah. Selain itu, terdapat pula seruan untuk mengikuti langkah setan, utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Pada surah Al-An'am ayat 118 yaitu yang berbunyi, Fakulu mimma zukirasmullahi alaihi in kuntum biaitihi mu'minin. Artinya, maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Isi kandungannya adalah menegaskan tentang persoalan makanan yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang musyrik. Pada surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'unna rasulan nabiyyal ummiyalladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wa injila yamuhurum bil ma'rufi wa yanahum anil munkari wa yuhillu lahumut tayyibati wa yaharrimu alaihi himul qaba'isha wa yada'u anhum israhum wal lalallati kanat alaihim fallazina amanu bihi wa
zararuhu wa nasaruhu wattaba'un nurallazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-lenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Isi kandungannya adalah mengulas tentang beberapa sifat Muhammad sebagai Rasulullah SAW. Rasulullah merupakan Nabi yang ummi, memerintahkan perbuatan ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar, menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Pada surah Al-Isra ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taz'al yadaka maghlulatan ila unika wala tabsud hakullal basti fata'uda maluman mahsura. Artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkan sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Isi kandungannya adalah mengandung arti bahwa dalam konsumsi mengeluarkan harta tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebih-lebihan, boros. Hal ini berarti konsumsi tidak hanya selain untuk kebutuhan duniawi, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Dalam surah Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu taibati ma ahallallahu lakum wa la tatadu innallaha la yuhibbul muttadin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Isi kandungannya adalah Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah SWT, enggan menghalangi diri mereka dengan jalan bernazar atau bersumpah atau apa saja untuk melakukan apa yang baik, indah, lezat atau nyaman yang telah Allah SWT halalkan. Dan janganlah juga memaksakan diri untuk melampaui batas kewajaran, karena Allah SWT tidak akan melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang melampaui batas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yaitu yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibau wala tattabi'u khuttawish syaiton innahu lakum adun mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Isi kandungannya adalah seruan untuk memakan makanan yang halal, lagi baik yang sudah disediakan oleh Allah SWT. Selain itu terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikum maitata wa
dama wala malkinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanit turra gaira bagi wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya dia hanyalah mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang telah disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Isi kandungannya adalah larangan untuk memakan makanan yang haram dalam Islam serta berbagai pengkondisiannya. Adapun pengkonsumsian makan makanan yang haram tersebut diperbolehkan apabila sesuatu dalam keadaan terpaksa tanpa ada niat untuk mengkonsumsi dan tidak mengkonsumsi melampaui batas. Pada surah Al-Maidah ayat 96 yaitu yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillal lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisyayrah wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma wa taqullahallazi ilaihi tusyarun. Artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Isi kandungannya adalah Allah menghalalkan bagi kalian memburu hewan yang hidup di air dan mengkonsumsi ikan laut yang terlempar ke darat, baik dalam kondisi hidup maupun mati, baik bagi penduduk setempat maupun bagi orang yang sedang dalam perjalanan sebagai bekal. Dan dia mengharamkan bagi kalian memburu hewan buruan darat selama kalian sedang berihram dalam haji atau umroh, dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena hanya kepadanya kalian akan dikembalikan pada hari kiamat kelak. Kemudian dia akan memberikan kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian. Artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Isi kandungannya adalah Allah menghalalkan bagi kalian memburu hewan yang hidup di air dan mengkonsumsi ikan laut yang terlempar ke darat, baik dalam kondisi hidup maupun mati, baik bagi penduduk setempat maupun orang yang sedang dalam perjalanan sebagai bekal. Dan dia mengharamkan bagi kalian memburu hewan buruan darat selama kalian sedang berihram dalam haji atau umroh, dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena hanya kepadanya kalian akan dikembalikan pada hari kelak, kiamat kelak nanti. Kemudian dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun rekan-rekan yang telah mendengarkan dan menyimak penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun lainnya, karena manusia adalah tempat salah dan khilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.